Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi gue Aris, marketing mobil jual di Pool Bluebird Narogong Bekasi. Nah, di kesempatan video ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama QC dari Bluebird. Sebenarnya pilih mobil yang terbaik itu seperti apa sih? Ikuti videonya sampai selesai. Yuk ikuti saya. Nah, sekarang kita udah di area belakang nih. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya. Ini mobil-mobil yang memang masih dalam proses. Jadi kita di sini bakal ngobrol sama QC-nya seputaran mobil ekstraksi yang bagus. Itu kondisinya seperti apa? Yang harus dicek tuh apa aja? Kita tanya-tanya sama QC-nya. Kita lagi cari orangnya. Jadi katanya sih lagi ngecek mobil di sekitaran sini. Oke, yuk kita lanjut lagi sampai ketemu orangnya. Oke, nah teman-teman, kita udah sama Pak Rikin. Pak Rikin itu QC ya Pak? QC. QC. Nah, boleh kenalin dulu Pak Rikin. Oke, saya Variin. Di sini saya sebagai QC chat sebenarnya. Cuman sebenarnya basicnya saya teknik dan udah lumayan lama di chat gitu. Ini berarti lagi ngapain nih Pak? Ini finishing chat sebenarnya. Finishing chat. Karena untuk teknisnya udah gitu, keindahannya udah semua selesai, tinggal finishing chatnya. Ini banyak yang dicoret-coret nih, apa nih Pak? Ini sebenarnya untuk pengerjaan, karena ini kita warranty untuk cat baru. Makanya itu harus maksimal di catnya. Jadi nggak semua mobil yang habis dicat di sana tuh hasilnya langsung 100%. Betul. Semuanya di seluruh cat itu pasti ada defeknya. Oh, gitu. Pasti ada defeknya. Jadi paling nggak di mana defeknya, di situ kita perbaiki. Defek cat kan banyak hal. Ada mulai scratch, ada mulai bintik, ada mulai meler. Mungkin belang pun masih ada di situ, bisa jadi. Oke. Jadi ketika nanti udah terjual ke teman-teman tuh udah bener-bener catnya udah bagus gitu. Iya. Ya Pak Rikin ya. Satu dapat baru, keduanya harus bagus. Iya, benar. Nah, nih Pak Rikin, kita banyak banget yang nanya, terutama buat teman-teman yang dari daerah. Sebenarnya pemilihan mobil yang bagus tuh seperti apa sih Pak? Di Bluebird sendiri itu ada dua tipe, satu tipe upgrade, satu tipe standar. Oke. Kalau untuk tipe upgrade memang kita pilihkan dari bahan. Itu yang satu low kilometer, keduanya no tabrak, sama no banjir. Walaupun di unit yang standar tipe E-nya itu juga tidak ada banjir, udah gitu tabraknya juga tabrak yang minimal, paling nggak ya kayak bumper baret, bumper retak, ganti bumper gitu kan ada beberapa seperti itu. Udah gitu kalau untuk cat pasti semuanya sama, baru juga ya. Oke, berarti nah tadi kalau saya simpulkan adalah kalau mobil yang udah di-upgrade dari sini berarti itu mobil-mobil yang kategori khusus tadi. Khusus. Nah, sekarang kalau mobil yang standar, apakah mobil itu nggak sama SOP-nya? Sebenarnya perbedaan yang paling menonjol adalah di kilometer. Oke. Kilometer yang low itu memang kita ajukan untuk upgrade. Jadi yang tipe E itu yang terlihat biasanya kilometernya lebih high, lebih tinggi. Tapi itu bukan berarti mobil itu juga jelek untuk. Oh tidak. Gitu ya, jadi kan? tetap kita juga ada standar perbaikan juga. Standar perbaikan yang tadi kalau ekstabrak kita ganti. Part-partnya yang harus diganti kita ganti. Apa tuh contohnya Pak? Kalau contohnya bumper sobek kita ganti. Udah itu kayak panel-panel yang kayak fender, ya kan? Fender seperti ini kita ada yang sobek kita ganti. Artinya tetap itu ada permajaan ya Pak? Permajaan ada. Kap motor kita udah apa namanya, order PRPO itu udah banyak. Memang makanya itu kita ganti baru. Malah jadi diganti baru malah. Nah, kalau misalkan teman-teman yang awam kayak saya nih Pak, pengen beli mobil ekstraksi, sebenarnya apa sih Pak yang perlu diperhatiin? Kalau ekstraksi, satu, ekstraksi apa dulu? Keduanya adalah kalau untuk ekstraksi Bluebird pasti untuk perawatannya lebih, berkalanya lebih terjaga, terjamin. Kalaupun itu unit itu dulu operasionalnya itu tinggi, itu juga servisnya juga lebih banyak. Jadi paling nggak untuk apa namanya, spare part itu
memang ada lifetime yang harus diganti, kita ganti. Tuh. Jadi nggak harus nunggu dia rusak. Ini harus diganti ya diganti. Ini harus di rebuild, kita rebuild. Gitu. Contohnya berarti kayak plat kopling kayak gitu ya? Plat kopling kita juga ada standarnya, bukan nunggu dia itu nggak enak diganti, tapi ada tekanan, standar tekanan, udah gitu performa dari kopling sendiri. Oke, ada tips khusus nggak nih Pak? Kalau misalkan si customer yang awam, kemudian dia beli mobil sendiri, seperti apa? Kalau untuk di Bluebird itu kualitasnya pasti oke, udahlah. Berarti rata merata seluruh mobil pasti kayak gitu. Ya. Oke. Udah dari awal pun saat operasional itu udah kita rawat dengan baik. Oke. Udah gitu untuk apa namanya? Oli udah penggantian berkalanya udah pasti. Karena itu kan dia unit jalan terus. Paling nggak kita kalau nungguin bulan kita nggak dapat. Makanya kilometer kita mainkan di situ. Jadi kilometer sekian harus diganti. Nggak boleh mobil itu operasional, harus kita tarik ke bengkel untuk ganti spare part ataupun ganti oli. Artinya itu perawatannya benar-benar dijagain. Karena apa? Untuk mendapatkan performa kendaraan yang bagus adalah perawatannya. Betul. Nah, misalkan nih, bener nggak sih Pak, kalau misalkan kadang kan suka buka-buka kap mesin, kemudian dilihat nih, ini apa nih Pak? Kalau misalkan itu sealernya. Dia sealernya. Jadi itu pengaruh nggak? Enggak juga. Karena apa? Tadi yang kita bilang adalah kap motor pun kita banyak mengganti kalau untuk unit itu mau dijual. Oke. Karena apa? Pembeli udah tahu kok ini bekas tabrak atau tidak. Makanya itu kalau seandainya udah nggak ori, itu pasti udah kelihatan itu. Makanya kita ganti yang baru. Oh, biasanya gitu. Iya. Oke, berarti dari mulai bempernya juga pastinya sama ya Pak? Bemper sama. Bemper juga kita banyak apa namanya penggantian kok. Karena apa? Dari apa namanya fungsi bempernya juga udah itu keindahannya dilihatnya udah nggak enak. Jadi mulai renggang, mungkin yang retak kita ganti. Retak aja kita ganti. Nah, itu berarti bagian dari yang pas tadi habis dicat, kemudian diperhatiin di situ juga ya, Pak? Sebelumnya sebenarnya sebelum dari pengecatan itu kita udah pilihin lagi. Oh, dari mobil biru bahan kayak gitunya? Iya. Jadi udah kita apa namanya? Ini nanti diganti bempernya karena udah nggak layak. Ini ganti kap motornya udah nggak layak. Itu kita ganti. Oke. Nah, kalau kaki-kaki berarti itu mengikuti lifetime juga? Lifetime juga. Kalau kaki-kaki kan bisa kita tes ulang, ya kan? Gimana tidak nyamannya di situ pasti ketahuan. Oh iya, pasti bakal kedengeran suara-suara atau suara-suara pasti. AC gimana sih Pak? AC dingin. Pastinya dingin. Pasti dingin. Kalau nggak dingin langsung bisa dikomplain saat itu juga. Berarti memang ada QC khususnya juga untuk AC? Ada QC khusus. Nah, standarnya mesin di sini semuanya seperti apa Pak? Standar mesin tidak noise. Tidak noise. Noise maksudnya noise yang berlebihan. Kalau mesin dihidupin pasti ada bunyi lah. Cuman bunyinya seperti apa dulu? Yang pasti halus lah. Nggak ada ngorok, nggak ada apa namanya bunyi abnormal di mesin. Jadi seperti halnya dengan bearing-bearing yang berputar di mesin itu nggak ada yang noise. Oh gitu. Jadi seperti halnya ya unit-unit yang new, ya kan kita kan tune up. Tune up-nya harus bagus. Tune up kan mengembalikan performa mesin ke posisi awalnya. Oke, berarti sebenarnya gini ya. Untuk teman-teman yang di daerah sana yang memang awam nggak ngerti mobil, sebenarnya kalau beli mobilnya di Bluebird khususnya itu nggak khawatir lagi ya Pak? Nggak khawatir. Karena semua mobil yang kita display di showroom, artinya itu mobil udah siap jual semua ya Pak? Siap jual. Sudah melalui beberapa inspeksi dari kisi-kisi kita juga ya Pak? Iya. Nah itu palingan kita di sini terakhir adalah di kisu cat. Setelah mesin udah di apa namanya performanya dimaksimalkan dibuat normal lagi. Jadi mulai oli kemungkinan baru juga, dengan oli baru, tidak noise, tidak basah dalam arti rembes, ya kan? Tidak rembes. Kopling juga enteng. Nah kalau misalkan ada rembes-rembes oli nih Pak. Itu memang sebelumnya di sini udah dicek Pak? Harusnya sudah dicek. Jadi udah tidak ada rembes oli lagi harusnya. Pastinya memang dipastikan kering ya Pak? Kering. Di sini ya. Jadi seal-sealnya di oli juga untuk di mesin itu udah kita ganti. Jadi udah nggak ada oli basah lagi. Oli keluar itu tidak ada lagi. Dan itu berlaku untuk semua mobil? Semua mobil.
bukan upgrade ataupun tipe E, sama. Mm-mm. Mesin oke, tidak rembes, tidak noise. Mm-mm. Oke, berarti memang sebenarnya ada standar khusus yang diperhatikan sama mekanik-mekanik juga dan QC ya Pak. Oh iya. Sebelum kita jual ke teman-teman, artinya teman-teman udah nggak harus khawatir dan ragu lagi. Saya walaupun nggak ngerti sama mobil, tapi dipastikan mobil yang kita jual itu semuanya memang dalam kondisi yang baik dan siap pakai ya Pak. Betul. Jadi QC di sini di Bluebird sendiri itu apa namanya, membuat unit ini seperti halnya mau dibeli sendiri. Iya benar-benar. Makanya itu QC itu meng-QC yang paling jelek di mananya kita tulis semua. Anggap Bapak sebagai pembelinya. Seperti pembeli saya. Jadi hal kecil pun itu pasti bakal di Iya cek, betul. Ya? Seperti halnya pembeli, paling nggak empatinya juga harus ada. Nah kemarin nih saya pernah ada nemu ini Pak, ada karetnya sobek nih Pak, di bagian belakang sini. Itu sebenarnya memang wajib diganti atau enggak sih Pak, harusnya ada sobek di bagian sini? Oh, untuk karet itu yang tadi saya bilang. Untuk unit-unit yang tadi kayak kaki-kaki, mungkin karet juga masih berlaku di situ. Saat ditemukan apa namanya, kan ada tim sales juga di situ. Betul. Tim sales juga harus dilibatkan. QC juga manusia, Betul, ya kan? betul. Jadi mungkin yang kecil, terlewat, rada ngumpet, ya kan? Itu mungkin terlewat. Jadi paling enggak, ayo kita bareng-bareng. Oh, gitu, siap-siap. Bisa dikomplain lagi ke bagian QC-nya. Dan kalau misalkan dikomplain, artinya itu nanti siap diganti ya Pak? Pastinya tidak ada sobek lagi. Oke. Ganti ya pokoknya yang paling bagus. Iya. Benar. Untuk standar kita, gitu. Setelah unit itu terbeli, ya kan? Nanti monitoring juga kita harus tetap dijalani. Nah, nanti kita koordinasi dengan tim sales. Gimana si beli, si pembeli ini ada masalah atau tidak? Itu gitu. juga buat koreksi untuk kita juga. Oh iya, ini bintang 1 atau bintang 5 ya, gitu itu. ya? Kasih bintang berapa nih? Ratingnya nanti ada rating di situ. Oke. Terima kasih Pak Rikin atas waktunya. Sukses selalu ya. Oke. Dan ini orang yang bikin mobil-mobil di seluruh Bluebird jadi lebih rapi, itu terutama dari bagian QC-nya dulu di sini. Oke. Jadi teman-teman semuanya nggak usah khawatir beli mobil bekas taksi, nggak perlu juga punya skill bisa buat analisa mobil. Jadi di sini sebenarnya udah siap semua mobil yang kita jual itu udah siap pakai. Buat teman-teman yang berminat silahkan langsung datang ke Bluebird Narogong atau bisa juga langsung hubungi nomor saya yang saya tulis di sebelah pojok kiri atas di videonya. Oke, terima kasih semuanya. Saya doakan buat teman-teman yang berminat segera membeli mobil di sini. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.